Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Septinita, berikut catatan redaksi klaster baru penyebaran virus corona. Pemirsa, kasus COVID-19 di Petrochina International Jabung Ltd terus bertambah. Terhitung Selasa 28 Juli 2020, pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 20 orang. Pasien ini merupakan karyawan dan subkontraktor perusahaan migas tersebut. Tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Jabung Barat bersama Humas Petrochina Selasa 28 Juli menggelar rapat terkait adanya 20 karyawan dan subkontraktor Petrochina yang terkonfirmasi positif virus corona. Namun rapat ini terkesan tertutup dan awak media dilarang meliput. Usai rapat diketahui ada penambahan pasien positif corona dari sebelumnya 15 orang menjadi 20 orang. Penambahan kasus ini dibenarkan oleh bagian komunikasi internal Humas Gugus Tugas Petrochina Banu Subagio. Banu Subagio menjelaskan sebelumnya pasien terkonfirmasi positif berjumlah 15 orang dan Selasa 28 Juli 2020 bertambah menjadi 20 orang. Dari 20 orang tersebut, ada 4 orang yang dirawat di tempat yang berbeda, 2 orang dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, dan 2 orang lagi dirawat di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jambi Pijauan. Sedangkan 16 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Siloam, Kota Jambi. 20 pasien yang terkonfirmasi positif merupakan karyawan dan subkontrak Petrochina. Untuk informasi terakhir, Pak, kabarnya sampai hari ini kami mendapatkan informasi ada 20 karyawan maupun subkontraktor yang diduga terkonfirmasi positif. Yang 16 orang diisolasi di Rumah Sakit Siloam, 2 di Rumah Sakit Abdul Manap, 2 di Bapelkes. Apakah informasi tersebut benar, Pak? Benar. Berarti betul 20, Pak, ya? Hanya saja sisi pelaporannya tadi kita bicarakan, yang 5 ini kenapa kami kan melaporkan 15, karena 5 ini sudah ditangani lebih dulu. Ya, jadi yang muncul kan 15. Kalau diakumulasikan sejak awal itu ada 20. Dan juga izin, Pak, ada beberapa informasi sebelum kejadian ini meledak, melonjak tajam, itu ada yang duluan positif dan juga diduga pihak Petrochina menutup-nutupi gitu. Apakah itu benar, Pak? Itu dugaan, jelas tidak benar, karena ini pandemik, ini bukan aib, ini bukan dosa, tetapi ini adalah penderitaan. Jadi kami tidak mungkin menutup-nutupi, dan kita tahu bahwa kalau ini ditutup-tutupi bisa kemana-mana. Kenapa kami juga tracing, menanyakan kepada dia sebelum kami bekerja itu kami harus membuat laporan selama saya di rumah saya kemana saja. Ketika kami ketahuan menghadiri misalnya pesta pernikahan, kami harus tes dulu kondisi kesehatan, karena itu sudah berkumpul dengan banyak orang. Nah, prosedur itu kami rapid test sebelum masuk mulai kerja itu 2 atau 3 kali. Sehingga kalau kami mengatakan menutup-nutupi tidak, tetapi bahwa sebelum informasi itu valid dan itu melalui beberapa langkah, kami baru kemudian menyampaikan, dan itu tugas kami adalah melaporkan kepada Satgas. Kami tidak boleh memberikan informasi. Jadi mohon maaf kalau teman-teman media kami tidak membalas. Kami menghormati bahwa komitmen kami, kewenangan penanganan COVID ini, sumber informasi adalah Satgas COVID. Jadi teman-teman biasanya mengundang Pak Taharudin ya kalau di sini. Iya. Kalau yang di provinsi sendiri, Pak, kami kan ada konfirmasi sama tim gugus tugas provinsi Pak Johansa. Malah mereka sampai saat ini belum mengetahui, Pak. Itu gimana, Pak? Koordinasi antara pihak Petrochina sendiri dengan gugus tugas provinsi, Pak. Malah yang kabarnya satu sisi mereka mengapresiasi tindakan Petrochina yang langsung melakukan uji swab mandiri, tapi dari hasil itu langsung mengirim ke Litbangkes sendiri tanpa melalui gugus tugas, gitu, Pak. Maaf kalau tidak mengetahui tidak. Inilah bagian yang juga kita akan koordinasikan. Bagaimana kewajiban kami di tingkat kabupaten, kemudian ke provinsi, jenjang pelaporan ini seperti apa.
Itu yang sekarang ini kami sudah bagus dengan Tanjung Jabung Barat. Pak Kapolres atau nanti pejabat lain di sini yang di Satgas pasti juga akan koordinasi dengan provinsi. Kami ikut mana yang itu harus ditempuh. Karena apa? Ini berpengaruh juga di nasional. Kami menghargai Pak Johansa sangat hati-hati. Sementara itu, DPRD Tanjaparat Suprayogi menyayangkan sikap pihak Petrocina yang dinilai kurang transparan mengenai data terhadap karyawan yang terkonfirmasi COVID-19. Selain itu, Yogi juga menilai pihak Petrocina terkesan acuh dan tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan di wilayah kerjanya. Pada prinsipnya kita tetap membangun komunikasi, minta kepada kawan-kawan Petrocina untuk koordinasinya lebih efektif sama tim Satgas Gugus Covid Kabupaten Jawa Barat. Nah, selama ini kita lihat memang terputus komunikasi itu sama tim Satgas Gugusnya. Oleh sebab itu, ketika kita lihat di lapangan kondisi yang ada dalam jarak sampai hari ini 15 hari, grafik peningkatan yang terpapar virus ini tinggi karena dilihat dari kondisi di lapangan, standar-standar penerapan protokol kesehatannya jauh dari harapan. Pertama, pos penjagaannya, penyemprotannya. Menanggapi hal dilarangnya awak media liputan Tanjaparat untuk meliput rapat bersama dengan tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Jabung Barat, Sekda Tanjaparat Agus Sanusi menjelaskan bahwa terjadi miskomunikasi. Sebab rapat internal harus tertutup. Namun usai rapat nanti baru diberi kesempatan awak media untuk bertanya hasil rapat bersama dengan tim gugus tugas COVID-19 bersama Humas Petrocina. Untuk ada bahasa itu ya. Karena kemarin itu rapat tim Satgas, ya, istilahnya itu ya bisa baik dalam rapat itu disepakati undangan itu tertutup dulu karena rapat tim. Nah, kami meminta informasi dari Petrocina. Takutnya kalau aturan melarang berada, boleh berada. Rapatnya rapat internal, rapat tim. Jadi saran kemarin saya bilang dari sementara dengan rapat tim Satgas di Warno. Nanti setelah rapat ini langsung wawancara kepada wakil Satgasnya, Pak Kadin sama Pak Kapolres. Itu masih kemarin itu. Jadi yang aturan melarang atau boleh kan tidak ada. Tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Jabung Barat dinilai mengangkangi aturan terkait rilis penambahan pasien positif virus corona sebab gugus tugas Tanjaparat tidak melaporkan adanya penambahan pasien baru. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tanjung Jabung Barat merilis tambahan pasien positif virus corona sebanyak 13 orang. Penambahan 13 pasien tersebut merupakan karyawan Petrocina International Jabung Ltd yang terkonfirmasi positif virus corona. Hanya saja pihak tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi tidak mengetahui sama sekali terkait penambahan pasien tersebut. Sebagaimana diketahui, Petrocina melakukan langkah cepat tanggap mandiri dengan melakukan uji rapid test hingga swab mandiri terhadap seluruh karyawan. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah, menyayangkan langkah perilisan yang dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Tanjung Jabung Barat. Johan Syah menilai tim gugus tugas Tanjung Jabung Barat tidak melakukan koordinasi dengan pihak provinsi. Tim gugus tugas Tanjung Jabung Barat diduga tidak menaati aturan administrasi yang berlaku. Kisruh antara tim gugus tugas Provinsi Jambi dan tim gugus tugas Kabupaten Tanjaparat atas penambahan 20 pasien yang terpapar virus corona. Kisruh ini terkait tidak adanya laporan ini dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke Provinsi Jambi. Gugus tugas Tanjaparat telah merilis tambahan pasien positif virus corona sebanyak 13 orang sejak Senin 27 Juli 2020. Penambahan tersebut merupakan karyawan subkontraktor Petrocina International Jabung Ltd yang terkonfirmasi positif virus corona.
Terkait hal ini, Jubir COVID-19 Tanja Barat Taharudin membantah jika kesalahan ini ada pada tim gugus tugas Kabupaten Tanja Barat, sebab pihak Petrocina untuk melakukan swab tes kepada seluruh karyawan subkontraktor Petrocina bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Jambi. Sehingga hal ini tim gugus tugas untuk data berdasarkan dari laporan pihak Petrocina. Apabila terkesan menyalahi aturan administrasi seperti apa, seharusnya pihak provinsi lebih produktif untuk mengetahui hal ini. Provinsi Jambi jangan hanya menunggu data saja di setiap kabupaten. Sementara itu terkait tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat diduga tidak menaati aturan administrasi yang berlaku. Hal ini dianggap biasa bagi Pemkab Tanja Barat, sebab saat ini kita jangan berbicara data maupun tidak menaati aturan, namun lebih fokus untuk penanganan pasien COVID-19, terutama kontak tracking pasien agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus, khususnya klaster Petrocina. Itu masalah. So, sistem pengambilan uji swab, laporannya seperti apa yang sekarang ini, yang sampai hari ini kami tim gugus tugas tidak berani menyampaikan itu. Dasarnya apa? Sekarang kawan tanya-tanya. Tabel dari pusat ada nggak diumumkan? Nggak ada. Berarti dia bikin kebijakan informasi publik sendiri ya? Dalam hal komunikasi publik masalah COVID ini ada satu pintu. Sudah menyalahi aturan berarti, tak? Oh tidak menyalahi aturan. Cuma prosedurnya mereka itu harus diperbaiki secara administrasi pelaporan. Malah justru untuk penanganan COVID kita apresiasi ke mereka sebenarnya. Mereka inisiatif sendiri. Nah, cuma yang kurang tadi miskomunikasi terhadap dinas kesehatan provinsi. Itu saja. Sistem pelaporan sampai hari ini tidak pernah masuk di laporan di komunikasi. Jadi kita menyampaikan ya Nggak ada dasar. nggak ada dasar. Walaupun secara realita itu dasar kita. Ya. Nah, langkah satunya ya mereka koordinasi ke kita, kemudian kita cek kalau tidak kita dinas kesehatan kita kan punya kapasitas bahwa ini layak apa tidak. Nah, ternyata setelah berkomunikasi pusat ternyata ada miss dalam sistem pengambilan uji swab dan menyampaikan informasi itu ya kita akan lakukan uji swab sendiri ulang terhadap orang yang membutuhkan. Setelah adanya kisruh antara gugus tugas Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat dan perusahaan migas Petrocina, Rabu 29 Juli 2020, data pasien positif corona dari Petrocina dilaporkan ke Litbangkes. Hal ini membuat lonjakan penambahan pasien positif di Provinsi Jambi sebanyak 15 orang. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa, JEK TV, Inspirasi Kita. Rabu 29 Juli 2020, pemerintah Provinsi Jambi mengkonfirmasi ada 15 pasien baru yang terkonfirmasi positif virus corona. 5 pasien ini berasal dari kota Jambi 4 orang, Tanjung Jabung Barat 3 orang, Sarolangun 3 orang, Batanghari 2 orang, Tanjung Jabung Timur 1 orang, dan Moro Jambi 1 orang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, lonjakan kasus corona ini dikarenakan data klaster baru Petrocina telah masuk ke Litbangkes. Hal ini hasil koordinasi dengan pihak perusahaan dan gugus tugas Provinsi Jambi. Dengan demikian, kasus corona di Provinsi Jambi meningkat menjadi 154 kasus. Kemudian ada 2 pasien baru yang dinyatakan sembuh sehingga total pasien sembuh mencapai 112 orang. Pasien sembuh ini berasal dari kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Dari hasil 5.000 rapid test yang kita lakukan, sebanyak 4.980 dinyatakan non reaktif dan 20 orang dinyatakan reaktif, dan telah dilakukan uji swab, dan hasil uji swabnya ternyata ada 1 pasien tersebut dinyatakan positif dan telah kita umumkan. Dan itu tahap berikutnya kita juga akan melakukan rapid test masif untuk tahap kedua. Kemudian pada hari ini saya tentunya akan menyampaikan update data perkembangan pasien COVID di Provinsi Jambi. Pertama,
Jumlah suspek sebanyak 55 berkurang 1. Pasien terkonfirmasi 154 bertambah 15 setelah diumumkan oleh pemerintah pusat bahwa Jambi terdapat 15 pasien positif